Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauzah Khola Sotul Iana, dosen Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Situbondo, dengan home base pada Program Studi Sarjana Kebidanan sejak April 2021. Alhamdulillah, tahun ini saya masuk ke dalam daftar dosen nominasi Serdos dan telah dinyatakan eligible. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dokumentasi unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran berupa video pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti keilmuan bidang kebidanan yang saya ampu sejak awal saya menjadi dosen dan sesuai dengan kepakaran Tridharma saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah BD 4021 dengan bobot SKS 6, terbagi menjadi 4 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan holistik dalam mengidentifikasi kehamilan, menganalisis kebutuhan gaya hidup, memberikan pelayanan antenatal care ANC sesuai standar, mendeteksi dini komplikasi, dan melakukan pemeriksaan penunjang. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan ini dirancang dengan 3 komponen utama, yaitu delivery atau penyampaian materi, interaction, yakni interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan asesmen. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menerapkan student center learning, yaitu berupa perkuliahan di kampus ataupun melalui daring, dan praktikum di laboratorium, dan di lahan praktikum klinik. Metode pembelajaran untuk perkuliahan antara lain kombinasi antara ceramah, tanya jawab, video pembelajaran, dan juga diskusi. Sedangkan metode untuk praktikum antara lain demonstrasi, peer group study, case study, dan bedside teaching. Penilaian kognitif meliputi UTS 15%, UAS 30%, tugas 20%, penilaian psikomotor didapatkan dengan praktikum di laboratorium dan juga OSCE dan field trip atau kunjungan lahan sebesar 25%. Penilaian afektif didapatkan dari penilaian sikap dan juga kehadiran 10%. Pengajaran mata kuliah ini disampaikan secara tim teaching. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi pada pertemuan 5, 6, 10, dan pertemuan 15. Salah satu pokok subbahasan yang dibebankan kepada saya adalah pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, 3 pada pertemuan kelima. Yang harapannya setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 dan juga mampu mendemonstrasikan senam Maryam. Materi yang diajarkan antara lain nutrisi dan cairan, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri atau personal hygiene, kebutuhan istirahat, kebutuhan seksualitas, dan imunisasi. Pada materi kebutuhan istirahat, saya telah mencantumkan link video terkait dengan praktik sleep hygiene, di mana ini adalah hasil integrasi penelitian saya bersama dengan tim peneliti kami. Sedangkan untuk materi senam Maryam, saya memutarkan video terkait dengan tata cara pelaksanaan dan juga gerakan-gerakan khusus dalam senam Maryam. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya tentang pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Video selanjutnya menampilkan pembelajaran di kelas pada pertemuan 5, yaitu kebutuhan dasar selama masa kehamilan trimester 1, 2, 3 yang telah saya lakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan studi kasus. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita ketemu lagi ya untuk materi terkait dengan pertemuan kelima. Gimana kabarnya hari ini? Ya, ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, saya akan lihat absennya ya. Oke, jadi masuk keseluruhan ini ya? Alhamdulillah, jaga kesehatan selalu ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini ya, sekarang kita membaca doa, mungkin berdoa dengan secara masing-masing saja ya. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, nah kita akan masuk di materi selanjutnya, ini di pertemuan kelima ya.
semua sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal yang sudah disampaikan ya, bahwa ini asuhan kebidanan pada kehamilan pertemuan kelima terkait dengan kebutuhan dasar pada ibu hamil ya. Dan yang sebelumnya kalian semua sudah tahu kan materinya terkait dengan apa, masih ingat? Oke, ketidaknyamanan ya pada ibu hamil. Masih ingat nggak sebelumnya apa saja kira-kira ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil? Ada yang angkat? Mual muntah, nyeri punggung, bengkak. Oke ya. Sudah dengan penanganannya juga ya. Oke, saya akan tanya tapi angkat tangan ya. Jawabnya angkat tangan. Salah satu misalnya nyeri punggung, bisa angkat tangan. Solusinya, penata laksanaannya bagaimana pada ibu dengan nyeri punggung, ibu hamil? Bu. Ya, ya silakan Zulfa. Olahraga, Bu. Senam. Olahraga, senam. Kompres air hangat. Dikompres. Oke ya, itu salah satunya ya. Oke. Ya, itu tadi bagus dari Zulfa dan teman-teman masih ingat ya. Jadi sudah masih diingat materi-materi yang kemarin begitu ya. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini ada evolusi kebutuhan fisiologis sepanjang kehamilan. Jadi maksudnya adalah perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahan pada ibu hamil per trimesternya itu seperti apa. Ya, ini misalnya TM1 0 sampai 12 minggu. Jadi kemarin kalian sudah belajar, jadi biasanya di awal dia akan mengalami mual muntah. Nah, ini fokus kebutuhannya ya. Masih ingat? Jadi nutrisi porsi kecil tapi sering dan juga pemenuhan istirahat. Nah, di TM2 13 sampai 27 minggu ada pertumbuhan janin pesat ya. Kebutuhannya apa? Peningkatan asupan nutrisi, keseimbangan aktivitas fisik. Jadi benar-benar pada saat di trimester 2 ini perkembangan bayi sangat penting. Jadi nutrisi harus benar-benar terpenuhi ya. Jadi perkembang pesat dari segi tulang-tulangnya semuanya ya gitu. Jadi di sini harus fokus, lebih fokus nutrisi, kebutuhan semuanya, vitaminnya ya, itu harus terpenuhi. Di TM3 28 sampai 40 minggu persiapan persalinan fisik dan juga mental, optimalisasi istirahat, latihan pernafasan atau senam dan juga dukungan emosional. Pemenuhan kebutuhan dasar yang optimal mencegah komplikasi dan juga memastikan pertumbuhan janin. Nah, itu titik poin pentingnya di sini yang perlu kalian tahu nanti sebagai bidan, bagaimana mendampingi ibu ini agar kehamilannya sehat, sefisiologis mungkin, bisa lahir secara normal. Nah, ini ada 8 pilar ya. Mulai dari nutrisi ya, cairan dan eliminasi, ambulasi dan latihan fisik, istirahat, kebersihan diri, seksualitas, imunisasi, dan juga dukungan psikologis. Ya, kita akan bahas satu persatu setelah ini. Nah ini bagaimana kebutuhannya ya. Makronutrien, sumber tenaga, ada karbohidrat, sumber energi utama, ya. Protein bahan baku pertumbuhan jaringan janin dan lemak esensial untuk perkembangan otak janin. Saya mau tanya nih, karbohidrat sumber energi utama. Apa sumber energi utama Ibu? Mbak Aulia? Karbohidrat. Ya, yang termasuk karbohidrat apa? Nasi. Ya, nasi ya. Kentang, umbi-umbian, jagung begitu. Kalau protein ini sebagai bahan baku pertumbuhan jaringan janin. Mbak Nurul Arifin. Apa protein? Ya, ikan ya. Ikan, daging, telur ya, itu sangat penting. Ya, jadi menu gizi seimbang harus dipenuhi. Lemak juga sangat penting, lemak esensial untuk perkembangan otak janin. Nah, ini ada kebutuhan lebihnya pada ibu hamil 300 sampai 400 kilokalori per hari, ya. Itu harus dipenuhi. Nah, mikronutriennya ada sebagai elemen pembentuk yakni zat besi, mencegah anemia pada ibu hamil. Ada juga asam folat, mencegah cacat tabung saraf ya atau neural tube defects ya. Kalsium juga sebagai fondasi pembentukan tulang janin. Kekurangan nutrisi berisiko menyebabkan BBLR, persalinan prematur juga hingga keguguran. Nah ini bagaimana kita sebagai bidan ini lini pertama
Ya, buat teman-teman, lini pertama supaya jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi hal tersebut sehingga apa? Pendampingan penuh. Kenapa? Makanya bidan diletakkan di wilayah ya, Benda? Ya, karena kalian adalah sebagai pendamping. Selanjutnya ini ada terkait dengan cairan dan eliminasi. Targetnya kurang lebih 2-3 liter per hari. Mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan, dan mencegah infeksi saluran kemih atau ISK ya. Jadi kurang lebih biasanya antara minimal 8 gelas ya. Lebih bagus lagi minimal 8 gelas per hari. Nah, ada ini juga dari segi eliminasinya ya. BAK-nya meningkat akibat kompresi mekanis uterus pada kandung kemih, terutama di TM1 dan 3. Ada konstipasi akibat relaksasi otot polos oleh hormon progesteron memperlambat motilitas usus ya, sehingga karena ada itu jadi bisa terjadi ibunya sering BAK. Ada kemarin dipelajari keluhan sering BAK? Ada. Ya, jadi sering BAK itu juga bisa terjadi pada ibu hamil. Penyebabnya itu ya. Kalian harus paham penyebabnya apa. Nanti solusinya apa? Karena apa? Biasanya ibu hamil, Bu, kenapa ya kok saya malah susah BAB? Padahal jadi nggak enak, perut sebah, saya takut kenapa-napa dengan saya dan bayi, misalnya gitu ya. Karena apa? Ya ibu hamil biasanya rentan untuk cemas, karena secara psikologis juga dia akan terpengaruhi ya psikologisnya, mentalnya. Mudah cemas dan lain-lain. Sehingga di sini fungsinya kalau kalian paham kenapa bisa terjadi itu, kalau ini fisiologis, kalian bisa menenangkan si ibu nantinya. Gitu ya. Oke. Nah, terus BAK jadi biasanya ibunya apa solusinya? Minum, jangan banyak minum pada malam hari. Ya, banyakin minumnya di pagi dan siang hari. Itu ya. Kalau konstipasi ya seperti biasa ya. Banyak serat. Serat bisa didapatkan salah satunya buah-buahan, pepaya, ya sayuran. Nah, penata laksanaan ini ya, kombinasi hidrasi adekuat, jadi banyak minum. Tapi itu tadi ya, jangan banyak minum di malam hari. Asupan serat tinggi dan juga aktivitas fisik yang rutin. Nah, ini istirahat, optimalisasi posisi tidur. Ya ini gambarnya ya. Nah, bawah perut menyangga beban uterus. Nah, ini biasanya dikasih bantal. Ada bantalnya ya. Oke. Antara lutut dan pinggul menjaga keselarasan tulang belakang dan panggul ya. Dan belakang punggung mencegah tubuh terguling ke posisi terlentang ya. Nah, kebutuhan tidur pada dewasa usia 18-64 tahun biasanya 7-9 jam per hari. Karena usia ibu hamil rata-rata kurang lebih di antara ini ya, masa reproduktif. Nah, mengapa miring kiri? Menghindari penekanan pada vena cava inferior sehingga mengoptimalkan aliran darah dan juga oksigen ke plasenta dan janin. Jadi ibunya kalau tidur malam diajarkan posisi tidur yang seperti ini supaya lebih optimal lagi. Gitu ya. Nah, ini ada protokol sleep hygiene maternal. Kemarin kan tadi saya sudah tanyakan ya, sudah melihat di RPS ya. Sudah ada link video di bagian referensi, sudah ditonton? Sudah. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan videonya? Oke. Itu Ibu, kan kemarin di videonya itu terkait penggunaan lampu redup. Terus bagaimana pengaruh penggunaan lampu redup terhadap kualitas tidur ibu hamil? Oke, bagus ya pertanyaannya. Kenapa kita perlu menggunakan lampu yang redup gitu ya? Jadi lampu yang redup itu bisa merangsang pengeluaran hormon melatonin ya. Di mana hormon melatonin ini dia berfungsi untuk membuat tubuh kita itu lebih rileks sehingga lebih mudah untuk kita untuk cepat tidur gitu ya. Gimana Uswa? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya. Jadi di sini semuanya kalau tidur lampunya redup kan? Redup. Ya. Jadi diusahakan untuk lampunya kita menggunakan lampu yang redup. Oke, yang kedua ada lagi tadi? Oke, Dea. Mengapa penggunaan gadget atau menonton televisi itu harus dihindari sebelum tidur, Ibu? Oke.
Baik, terima kasih ya. Ini juga bagus jawabannya. Oke, jadi ya, kenapa tidak boleh menggunakan handphone dan ini sebelum laptop ya, atau nonton TV sebelum tidur gitu ya? Kan dalam seperti HP itu kan ada Blu-ray ya, atau bisa menyebabkan tuh radiasi. Nah, dengan radiasi ini salah satunya juga bisa dia mencegah gitu ya. Jadi mencegah si hormon melatonin ini untuk diproduksi sehingga kita akhirnya nggak rileks. Makanya ada yang kadang mungkin kadang ada yang kalau udah capek banget mungkin dia bisa tertidur. Tapi kalau dia yang posisi nggak capek-capek banget dengan lihat HP itu malah tambah melek, iya Banda? Iya. Nah itu salah satunya, gitu ya? Iya, Ibu. Dia bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi penting banget untuk menerapkan sleep hygiene ini. Ya, nanti kalau misalnya perlu dipelajari lagi, mengingat-ingat lagi, silahkan tonton videonya ya. Sudah di sini juga saya masukkan di linknya. Jadi videonya bisa ditonton untuk seterusnya kalian biar bisa dipelajari lagi. Yang penting adalah tanamkan bahwa kita bisa menerapkan sleep hygiene. Jadi tidur yang rutin jam 10 tidur, jam 10 rutin tidur terus. Bangun begitu juga jam 5 bangun. Tahu jam 4 gitu ya. Tuh. Jadi itu yang perlu diterapkan. Oke, nah video ini yang sudah kalian tonton kemarin kan ada ya. Ada di permulaannya diperkenalkan bahwa video ini adalah hasil dari penelitian saya dengan tim teman-teman ya dari institusi Banyuwangi dan juga di Surabaya gitu ya. Kami menghasilkan video ini dalam rangka untuk proyek penelitian kami ya. Nanti silahkan teman-teman bisa tonton. Ini juga bisa nanti kalau kalian sudah lulus, sudah bekerja ya, ada ibu hamilnya, biasanya dia akan lebih jelas, Bu. Saya kasih link video ini, nanti saya kirim via WA, Ibu bisa tonton gitu ya. Ya, jadi supaya edukasi kalian bisa terus diingat. Jadi selain dijelaskan, kalau nonton video kan biasanya juga akan lebih mudah diingat gitu ya. Oke. Selanjutnya ada ambulasi, senam dan juga perawatan diri. Ambulasi dan senam, prinsip aktivitas ringan hingga sedang, hindari risiko jatuh ataupun terjadi benturan ya. Nah, aktivitas hariannya jalan kaki santai, melancarkan sirkulasi dan mengurangi edem. Jadi tidak perlu yang lari-lari apalagi ibu hamil ya. Walaupun masih muda, malah masih muda juga risiko ya. Nanti takut terjadi keguguran kalau terlalu capek. Jadi cukup jalan santai. Nah, bisa juga dengan senam hamil, yoga dan juga senam Maryam ya. Meningkatkan fleksibilitas dan juga kesiapan panggul untuk persalinan. Penting ini. Nah, senam Maryam fokus pada teknik relaksasi dan pernafasan untuk menekan kecemasan dan juga manajemen nyeri. Selanjutnya ada kebersihan diri, mandi minimal 2 kali sehari untuk mencegah infeksi, perawatan spesifik pada payudara dan juga area genital. Karena apa? Biasanya dia lebih sensitif ya. Juga pada payudaranya, kebersihan putingnya, persiapan untuk menyusui, putingnya tenggelam atau tidak. Nah, ini penting pada saat hamil. Bukan nanti kalau sudah melahirkan baru ya, putingnya ibu tenggelam apa enggak ya, kan gitu ya. Tapi seharusnya malah dari masa kehamilan. Sehingga bisa kita lakukan dari awal ya. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat ya bagaimana gerakan senam Maryam. Kita akan tonton bersama videonya ya. Jadi gerakan-gerakan senam Maryam nanti ini juga sudah ada, kalian bisa pelajari lagi ya. Untuk senam Maryamnya nanti kita akan praktekkan satu persatu ya di praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMPA ya akan mempraktekkan gerakan senam Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senam Maryam adalah suatu gerakan senam yang mempermudah untuk proses persalinan. Gerakan senam Maryam ini terdiri dari gerakan sholat. Sebelum kita melakukan senam Maryam, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, ini juga poin penting ya. Jadi sebelum dimulai, kita harus mengajak untuk berdoa. Berdoa, setelah itu kita harus melakukan cek nadi. Nah, apabila nadinya normal, maka kita boleh untuk melakukan senam Maryam bersama. Oke, yang pertama kita melakukan gerakan senam Maryam yang dimulai dengan gerakan pemanasan. Yang pertama, tangannya taruh di pinggang, kedua tangan taruh di pinggang. Setelah itu kepala ini gerakan pemanasan ya. Ke kiri, hitungan 2 kali 8. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, oke. Tadi sudah ya. Bagaimana gerakan-gerakan senam Maryam dari awal sampai akhir ya. Jadi ada gerakan pemanasan, inti dan juga pendinginan. Nah, selanjutnya ini ada juga terkait dengan tadi ya, dinamika seksualitas sepanjang kehamilan. Nah, ini jadi di TM1 dia menurun, TM2 meningkat, dan di TM3 juga menurun. Nah, imunisasi, ada imunisasi TT, sudah tahu semua ya. Nah, pasti di screening di awal ya. Nah, setelah itu juga untuk mencegah tetanus neonatorum. Nah, oke. Untuk materi sudah habis ya. Nah, sebelum kita ke studi kasus, saya pengen ini dulu ke teman-teman. Kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak dari materi yang tadi disampaikan? Ada? Belum ada ya? Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita langsung saja gitu ya. Mungkin karena tadi sudah bertanya terkait dengan video, kita langsung saja ada aplikasi studi kasus. Seperti biasanya ya, setiap di akhir pembelajaran kita pasti akan membahas sebuah kasus ya. Nah, di sini skenarionya adalah usia 28 tahun, usia kehamilan di trimester 2. Keluhan utamanya sering lelah ekstrim, konstipasi, nyeri punggung. Anamnesis pola hidupnya, pola makannya tidak teratur, kurang asupan cairan, dan gaya hidupnya juga sedenter atau jarang bergerak ya. Jadi ibunya jarang beraktivitas. Ya karena hamil itu sehingga semuanya dibantu misalnya dengan keluarganya begitu ya. Nah, identifikasi masalahnya ini terkait dengan nutrisinya, eliminasi cairan dan juga ambulasinya bagaimana. Ya. Nah, nanti kita akan ini ada soal diskusinya. Yang pertama ada intervensi kebidanan apa yang paling mendesak. Yang kedua bagaimana desain edukasi. Yang ketiga rekomendasi latihan fisik spesifik apa yang harus diberikan. Dan sekarang untuk yang soal pertama dulu. Ya, kita jawab bersama. Jawab nanti teman-teman siapa yang mau menjawab. Saya inginkan angkat tangan ya, tidak kerubutan supaya bisa terdengar dengan jelas gitu ya jawabannya. Yang pertama, intervensi kebidanan apa yang paling mendesak? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Vina. Dengan melakukan pengkajian TTV pada ibu, terus memperbaiki pola makan untuk mengatasi konstipasi. Kemudian memantau ibu, mengonsumsi tablet EV atau tidak. Kemudian memperbaiki postur tubuh ibu agar tidak terjadi nyeri punggung. Oke, sudah bagus. Ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya. Ya, jadi tadi nutrisinya dari segi nutrisi ya, pola hidupnya, pola makannya tidak teratur. Eliminasi dan cairannya gimana? Cairannya juga tidak ini ya. Asupan cairannya juga kurang, ambulasinya juga geraknya. Oke, tadi sudah bagus ya. Lalu selanjutnya, bagaimana desain edukasi nutrisi yang tepat sasaran untuk si pasien tersebut? Siapa yang akan menjawab? Oke, mau. Silahkan. Dengan memberikan edukasi nutrisi yang mana diberikan secara individual, dengan mempertimbangkan kondisi kebiasaan ibu serta menerapkan makan 3 kali untuk makanan utama ya seperti nasi, 2-3 kali untuk makanan selingan sehat di setiap harinya, serta mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein nabati dan hewani. Oke ya, bagus. Ada yang mau menambahkan jawaban nomor 2 ini? Sudah cukup? Oke ya, betul. Jadi tadi ya edukasinya, karena si ibu makannya tidak teratur ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan di depan, bahwa ibu harus kebutuhan karbohidrat, protein ya, dan juga mikronutriennya, sayur-sayuran dan juga buah-buahan harus terpenuhi ya. Supaya apa? Ibunya sehat, kehamilannya sehat. Nah, rekomendasi latihan fisik spesifik apa yang harus diberikan? Oke, Iva, silakan. Kebutuhan aktivitasnya itu kalau dari yang dianjurkan tuh kayak senam hamil, senam yoga,
terus jalan 30 menit selama 5 kali per minggu, terus latihan panggul dan noto panggul. Oke, apalagi tadi kira-kira yang sudah diputarkan videonya? Senam apa? Ya, senam Maryam juga ya. Jadi nanti bisa dikasih pilihan sama ibunya. Tapi kalau senam Maryam adalah tadi ya, di video kita bersama-sama sudah lihat, dia identik pada gerakan sujud ya, dan juga duduk tawaruk ya. Itu adalah identiknya pada senam Maryam. Jadi kita bisa kasih pilihan, ibu mau diajarkan yang mana, ibu lebih memilih yang mana, nanti kita ajarkan sehingga ibu bisa melakukannya di rumah, gitu ya. Oke, sudah bagus ya. Jadi sepertinya materinya sudah bisa ditangkap semua ya. Pelajaran kita hari ini saya akan feedback ya. Jadi kira-kira apa sih yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai saat ini? Kira-kira apa nih poin pentingnya gitu ya di materi ini? Ya, oke. Berarti apa kira-kira kesimpulannya? Nah, kan sudah berakhir. Kesimpulan materi hari ini apa sih? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sandrina dulu. Kesimpulan dari materi cetak biru kebutuhan dasar materi tes ini, asuhan kehamilan berfokus pada kebutuhan dasar yang optimal untuk mencegah komplikasi dan memastikan pertumbuhan janin yang sehat. Hal ini dicapai melalui keseimbangan ekosistem maternal melalui nutrisi, cairan, eliminasi, ambulasi, personal hygiene, terus aktivitas fisik, seksualitas, imunisasi, beserta dukungan psikologis ibu. Oke, bagus banget ya. Jadi sudah bisa dipahami dengan baik. Pada intinya itu fokus utamanya adalah itu. Tadi saya sampaikan bahwa apa? Supaya ibu tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun ketidaknyamanan itu normal, kita minimalisir untuk supaya tidak terjadi, gitu ya. Nah, ada lagi? Oke, silakan. Hamil meliputi nutrisi. Ibu hamil itu perlu 300 sampai 400 kilokalori per hari. Ya, juga betul. Mikronutrien seperti zat besi, asam folat, dan kalsium. Ya. Yang kedua dengan istirahat dan tidur dengan melakukan protokol sleep hygiene. Ya. Yang ketiga aktivitas fisik, latihan ringan seperti jalan kaki, yoga, dan senam Maryam. Yang terakhir dengan imunisasi, vaksinasi PPG. Ya. Fungsinya sebagai intervensi ganda untuk ibu dan perkembangan janin. Betul. Sudah? Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, ya. Sudah cukup. Oke, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini di pertemuan kelima sudah selesai ya. Materi yang saya sampaikan tadi terkait dengan videonya juga bisa diputar kembali, bisa dilihat kembali oleh teman-teman. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi untuk demonstrasi terkait dengan senam Maryamnya. Jadi untuk selanjutnya silahkan bawa untuk baju olahraganya ya. Jadi kita akan demonstrasi senam Maryam lalu melakukan praktikum. Kalau begitu saya akhiri, semoga ilmunya yang sedikit ini bisa bermanfaat dan berkah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.